Selamat pagi semuanya, perkenalkan aku Zarif. Hari ini aku ingin menjawab dan menjelaskan 26 soal dari materi dinamika rotasi. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Yang ditanya, momen inersia itu suatu benda yang berputar bergantung pada yang pertama momen gaya yang bekerja pada benda, yang kedua itu letak sumbu putar, yang ketiga percepatan suatu benda atau massa benda. Kita tahu dari rumus I sama dengan K dikali M dikali R kuadrat, di mana K ini suatu konstanta, M ini tuh massa, dan R itu jarak atau radius. Sehingga dari opsi-opsi jawaban yang kita ketahui di sini, momen gaya yang bekerja pada benda ini jelas salah, letak sumbu putar ini sama aja dengan jarak atau radius, percepatan suatu benda tidak ada akselerasi atau percepatan dalam rumus I sama dengan kmr kuadrat ini, sehingga ini salah, dan yang terakhir massa benda, sehingga jawaban yang benar itu C, 2 dan 4. Oke, langsung masuk kita ke soal yang berikutnya. 4 buah partikel dihubungkan dengan batang seperti pada gambar di bawah. Maka besar momen inersia sistem yang berporos di titik P adalah. Oke, jadi kita ingin mengetahui momen inersia sistem yang berporos di titik P ini. Berarti langkah pertama yang kita lakukan itu kita tandain dulu untuk masing-masing benda ini biar kita gampang menghitungnya. Jadi yang untuk yang 1 kg ini kita anggap dia benda 1, 0,8 kg ini benda 2, dan yang 0,5 kg ini benda 3. Kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Jadi untuk massa benda 1 itu 1 kg, massa benda kedua itu 0,8 kg, dan massa benda ketiga itu 0,5 kg. Kemudian kita juga harus mengetahui jarak dari masing-masing benda terhadap titik poros di P. Untuk R1 atau jarak 1 itu kita bisa hitung sama aja dengan 100 cm dikurang 60 cm sama dengan 40 cm, atau kita langsung ubah ke meter yaitu 0,4 meter. Untuk R kedua itu 100 cm atau 1 meter, dan untuk R ketiga sama juga 100 cm atau 1 meter. Kan kita ingin mengetahui momen inersia sistem. Berarti kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus I sama dengan sigma kmr kuadrat, di mana K-nya itu pasti 1 karena ini partikel. Oke, kita langsung masukkan saja 1 dikali untuk benda 1 dulu, 1 kali 0,4 kuadrat ditambah 1 dikali massa benda kedua 0,8 dikali 1 kuadrat ditambah 1 dikali 0,5 dikali 1 kuadrat. Langsung kita jumlahkan saja. Itu ada di 0,16 ditambah 0,5 ditambah 0,8, yaitu 1,46 kg meter kuadrat. Jadi untuk jawabannya itu yang A. Lanjut ke soal yang ketiga. Suatu sistem terdiri atas 3 partikel bermassa M1, M2, M3 masing-masing 100 gram, 100 gram, dan 300 gram. Jadi M1 itu 100 gram, M2 itu 100 gram, dan M3 itu 300 gram. Tersusun seperti pada gambar. Jarak M1 dan M2 itu 40 cm, ini 40, atau kita langsung ubah ke meter saja, berarti 0,4. Dan M2 ke M3 itu 30 cm, berarti ini 0,3. Momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu Y sebesar. Oke, jadi kan
ini momen inersia sistemnya berporos di sumbu Y gini, miring. Oke, sehingga untuk benda M1 ini tidak berputar sama sekali, sehingga untuk benda M1 tuh bisa diabaikan. Oke, jarak dari M2 ke sumbu Y itu 0,4 meter, dan jarak dari M3 ke sumbu Y juga 0,4 meter. Oke, terus untuk menghitung momen inersia sistem, kita bisa langsung masukkan rumus I sama dengan sigma kmr kuadrat, dimana K sama dengan 1 karena ini partikel. Langsung saja kita masukin ke rumusnya. 100 gram untuk M2 berarti 0,1 kg dikali 1 dikali 0,1 kg dikali 0,4 kuadrat ditambah 1 dikali 0,3 kg dikali 0,4 kuadrat. Kita hitung berarti ini itu 0,016 ditambah 0,048, sehingga jawabannya itu 0,064 kg meter kuadrat atau 6,4 dikali 10 pangkat min 2 kg meter kuadrat. Sehingga jawaban untuk soal ketiga ini adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk nomor 4, sebuah partikel mempunyai massa 0,25 kg. Kita tulis dulu. 5 kg. Partikel tersebut melakukan gerak orbital dan memiliki momen inersia sebesar 9 dikali 10 pangkat min 2 kg meter kuadrat. I sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 2 kg meter kuadrat. Jari-jari lintasan partikel adalah, yang ditanya itu R-nya. Jadi kan kita ketahui dari soal bahwa partikelnya melakukan gerak orbital. Berarti seperti ini porosnya, misal kita anggap O, dan partikelnya bergerak seperti orbital gitu. Jadi untuk R-nya berarti dari sini sampai sini. Kita bisa mengetahui dari rumus saja, ini I sama dengan K dikali M dikali R kuadrat. Karena ini partikel berarti K-nya sama dengan 1. Dan kita juga ketahui I dan M-nya dari soal. Berarti 9 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 1 dikali 0,25 dikali R kuadrat. Iya, berarti kita hitung untuk R-nya. Berarti R kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 2 per 0,25, dan R sama dengan akar dari 0,36, berarti R sama dengan 0,6 meter. Karena di soal dimintai dalam cm, berarti ini kita kali dengan 100, jadi 0,6 meter itu sama dengan 60 cm. Jadi jawabannya itu yang D. Lanjut soal kelima. Sebuah bola pejal bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut masing-masing V dan omega. Energi kinetik total bola pejal tersebut adalah, untuk bola pejal, rumus untuk momen inersianya adalah K mr kuadrat sama, tapi K-nya itu bukan 1, itu 2,5, 2/5. Dan untuk rumus EK total untuk sistem seperti ini itu EK total sama dengan setengah 1 ditambah K M V kuadrat. Oke, kita masukkan saja. Berarti kita ketahui kalau K nya itu 2/5 kan, berarti setengah
1 ditambah 2/5 M V kuadrat. Kita simplify 1/2 7/5 M V kuadrat, sehingga EK total yaitu 7/10 M V kuadrat. Oke, ini jawabannya. Berarti jawabannya itu C. Oke, kita langsung masuk ke soal selanjutnya. Sebuah batang yang panjangnya L dan masanya M diputar dengan sumbu putar terletak pada jarak 1/4 L dari salah satu ujungnya. Berarti ini ya, ini 1/4 L. Dengan batang ini total L. Salah satu momen inersia batang adalah, berarti yang kita ingin cari kan momen inersianya dari batangnya. Oke, jadi kalau dia diputar dari dua sumbu kayak gitu, berarti kita pakai rumus I sama dengan, karena ini batang, 1/12 M L kuadrat ditambah M dikali R kuadrat. Berarti kita masukkan saja, langsung kita hitung ML kuadrat ditambah M. Nah, karena kan dari tengah, jadi kalau misal kita dipotong nih, potong 2, berarti kan total dari sini sampai sini ini 1/2 L. Berarti kalau ini 1/4 L, berarti ini juga 1/4 L. Berarti jarak dari titik berputarnya terhadap tengah itu 1/4 L juga. Berarti untuk R yang ini kita bisa ubah dengan 1/4 L kuadrat. Langsung kita masukkan, berarti M 1/16 L kuadrat. Berarti ini itu berapa nih? 7/48 M L kuadrat. Berarti untuk soal nomor 6 jawabannya itu C. Oke, kita langsung masuk ke soal selanjutnya. Sebuah batang AB homogen panjangnya 6 meter dengan massa 4 kg. Oke, jadi kita gambar dulu. Misal ini batang AB, ini A, ini B. Homogen artinya distribusi massanya tetap, panjangnya 6 meter, sini 6 meter, dengan massa 4 kg, diputar melalui sumbu putar yang terletak 2 meter dari ujung A. Jadi 2 meter dari sini, kita anggap segini. Dia berputar tegak lurus terhadap AB. Ya, momen inersia batang AB adalah, oke, jadi dari tengah ininya kan 3 meter. Kalau kita potong 2, ini sampai sini itu 3 meter. Berarti dari sini sampai sini itu 1 meter. Oke, berarti sama aja seperti soal sebelumnya. Momen inersia untuk batang itu 1/12 M L kuadrat ditambah MR kuadrat. Kita ketahui massa dan panjang total batangnya yaitu 4 dan 6 tadi, ditambah massanya 4. R yang kita ambil itu jarak dari titik putar dengan porosnya, dengan tengahnya, berarti ini yang 1 meter, 1 kuadrat. Berarti habis ini kita hitung, coret-coret 3, 12 ditambah 4, berarti 16 kg meter kuadrat. Jadi jawabannya itu, oh ini sepertinya harusnya 16 nih, berarti jawabannya D. Lanjut soal nomor 8. 3 buah masanya 3 gram, 2 gram, dan 1 gram dipasang pada ujung kerangka, masanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang X, Y. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia sistem adalah, ini konsepnya sama dengan beberapa soal, dengan soal keberapa yang sebelumnya kita sudah pernah kerjakan. Karena dia berputar terhadap sumbu Y, berarti untuk massa yang terletak di pas di sumbu Y-nya itu kita abaikan. Berarti yang ini kita abaikan. Oke, berarti
kita ketahui bahwa untuk yang 1 gram itu jaraknya 2 cm, dan untuk yang 3 gram itu jaraknya 1 cm dari sumbu Y. Dan untuk pilihan jawabannya itu dalam gram cm kuadrat, jadi kita nggak perlu ubah-ubah lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam rumusnya. I sama dengan sigma kmr kuadrat, di mana K-nya itu sama dengan 1 karena ini partikel. Langsung saja. Ini kmr kuadrat, maaf. Oke, langsung saja. Untuk yang 1 gram, 1 dikali 1 dikali 2 kuadrat, ditambah untuk yang 3 gram, 3 dikali 1 dikali 1 kuadrat. Berarti ini tuh 4 ditambah 3, yaitu 7 gram cm kuadrat. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 10. Suatu bagian silinder berongga yang bermasa 8 kg memiliki diameter luar 8 cm dan diameter dalam 6 cm. Jadi untuk gambar seperti ini tuh kurang lebih ada 2 silinder begini, dan dia itu, dan diameter yang di luar ini tuh 8 cm, dan yang di dalam itu 6 cm. 6 cm. Ini centimeter. Oke. Yang ditanya itu momen inersia terhadap sumbu horizontal lewat melalui pusat adalah jadi untuk berbentuk silinder berongga seperti ini dengan memiliki diameter 8 dan 6, itu kita bisa pakai rumus momen inersia sama dengan setengah M R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Kan yang kita ketahui itu diameternya. Untuk diameter luar dan diameter dalam, berarti untuk jari-jarinya itu setengah dari diameternya. Jadi untuk diameter 1 itu 8 cm, berarti radius 1 sama dengan 4 cm. Dan untuk diameter 2 itu 6 cm, yang radius kedua itu 3 cm. Langsung saja kita masukin dalam rumusnya. Setengah masanya itu 8 kg, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, berarti ini 4, ini tuh 25, berarti 100 kg cm kuadrat. Kilogram cm kuadrat. Jadi jawabannya itu yang A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Batang AB homogen 6 meter dengan massa 4 kg diletakkan seperti pada gambar berikut. Batang diputar dengan sumbu putar melalui titik O. Momen inersia batang adalah sama persis seperti soal yang sebelumnya kita kerjakan. Berarti untuk L sama dengan 6 meter, M-nya itu 4 kg, dan jarak dari titik putarnya terhadap pusat dari batangnya ini itu 1 cm. Kita tulis 1 aja. 1. Nah, berarti R sama dengan 1. Langsung saja kita pakai rumus I total untuk batang homogen. I super 12 ml kuadrat ditambah mr kuadrat. Berarti super 12 4 6 kuadrat ditambah 4 1 kuadrat, yaitu 16 kg meter kuadrat. Soal ke-12, sebuah benda berotasi dengan momen inersia 2,5 kali 10 pangkat min 3 kg meter kuadrat dan kecepatan sudut awal 5 radius per detik. Agar benda itu berhenti dalam waktu 2,5 sekon, maka besar momen gaya yang harus dikerjakan adalah jadi ini bendanya berotasi dengan momen inersia sekian dan kecepatan sudut awal 5 radius per detik agar benda itu berhenti dalam waktu 2,5 sekon. Oke, berarti kita tulis dulu apa yang kita ketahui.
I sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 3 kilogram meter kuadrat. Terus kecepatan radius awal 5 radius per detik. Yang kita ingin ketahui kan saat berhenti. Berarti kecepatan sudut akhir itu 0 dalam waktu 2,5 detik. Oke, kita bisa pakai rumus ini dari kecepatan sudut akhir sama dengan kecepatan sudut awal. Ini aku pindahin bentar. Kecepatan sudut awal ditambah alfa theta alfa t. Kan kita ingin alfanya ini kan agar kita bisa masukkan ke dalam rumus yang torsi sama dengan I dikali alfa. Oke, berarti 0 sama dengan 5 ditambah alfa dikali 2,5. Berarti alfanya itu 2,5 alfa sama dengan 5 dan alfa sama dengan min 2,5 alfa sama dengan 5. Berarti alfa itu min 2 rad per detik kuadrat. Oke, berarti kita masukin saja ke rumus yang momen gaya atau torsi. Berarti torsi sama dengan itu 2,5 dikali 10 pangkat min 3 dikali min 2. Berarti torsinya itu min 5 dikali 10 pangkat min 3 Newton meter. Berarti jawaban itu yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah bola pejal yang diameternya 20 cm berotasi dengan poros yang melalui pusat bola. Bola memiliki persamaan kecepatan sudut omega sama dengan 10 ditambah 25 T radius per detik dengan T dalam sekon. Jika massa bola 4 kg, maka momen gaya yang bekerja pada bola adalah kan kita ingin mengetahui momen gaya, berarti kita ingin mengetahui torsinya yang kita bisa cari dari I dikali alfa. Untuk I-nya sendiri dan alfa sendiri itu kita belum ketahui. Berarti cara kita mengetahuinya itu dari untuk alfanya itu kan kita tahu bahwa untuk omeganya itu kan 10 ditambah 25 T. Dalam T itu dalam sekon. Artinya ini kalau kita turunkan d omega per dt itu sama aja dengan alfa, yaitu 25. Berarti alfanya itu 25 radian per detik kuadrat. Kemudian untuk yang I-nya kita bisa cari dari karena ini bola pejal, berarti kita ketahui untuk kmr kuadrat, K-nya itu 2/5. Langsung kita masukin saja 2/5. Massa dari bola pejalnya itu berapa tadi? 4 dan R-nya itu 20 cm atau kalau kita ubah ke dalam meter itu 0,2 kuadrat. Berarti untuk I-nya itu 25 dikali 4 dikali 0,2 kuadrat 0,064 kilogram meter kuadrat. Oke, langsung kita masukin saja ke rumus torsi ini sama dengan I dikali 0,064 dikali 25 berarti 1,6. Berarti jawabannya itu yang E.
Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 14. Jika tanda plus untuk momen gaya berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, jadi kita tentukan dulu yang positif yang mana untuk forces yang ini. Jadi, kalau berlawanan dengan arah jarum jam, berarti dia positif. Untuk F2 ini berarti jelas-jelas positif. Untuk F3, ini kan kalau kita bayangkan, orang mendorong dari kiri ke bawah, artinya ini juga melawan arah jarum jam, berarti ini juga positif. Dan untuk F1 ini karena dia mengikuti arah jarum jam, berarti dia negatif. Oke, setelah kita tentukan, yang ditanya itu momen resultan terhadap poros oleh gaya-gaya yang bekerja, berarti momen gaya atau torsi. Kita yang ditanyakan itu torsi. Caranya itu kita uraikan dulu terhadap dari masing-masing gayanya ini terhadap sumbu Y agar dia tegak lurus dengan batangnya atau dasarnya ini, ya pada batangnya ini. Karena untuk itu aturan torsi memang harus tegak lurus terhadap batangnya. Jadi cara menghitung gaya yang ini itu berarti F1Y itu 4 dikali sin 30, dan untuk F3Y itu 5 dikali sin 53. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus torsinya. Sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3, di mana torsi 2 dan 3 itu positif, berarti dan torsi 1 itu negatif, berarti minus 4 sin 30 dikali jarak dari poros terhadap gayanya itu 1 meter, berarti 1 ditambah torsi yang kedua yaitu 10 dikali jaraknya itu juga 1 ditambah juga dengan gaya ketiga 5 sin 53 dikali jarak dari gaya ke porosnya itu 0,5 meter. Oke, kita hitung saja. Berarti untuk ini minus 2 ditambah 10 ditambah 5 sin 53 itu 4, terus kita kali dengan 0,5 berarti 2. Berarti jawabannya itu 10. Namun karena dari pilihan jawabannya semua negatif, berarti kita anggap ini negatif juga. Atau kita pilih yang angka sama saja, yaitu E. Lanjut ke soal berikutnya. Bola pejal terbuat dari besi menggelinding pada lantai datar dengan laju 15 meter per detik. Jadi ada bola seperti ini, kemudian dia menggelinding ini dengan laju 15 meter per detik. Oke. Masa bola 2 kg dan dia berdiameter 40 cm. Berapakah energi kinetik total bola? Jadi untuk bola pejal kita ketahui bahwa K-nya itu 2/5, sehingga untuk menghitung energi kinetik total itu kita pakai rumus setengah M 1 tambah K V kuadrat. Yang kita ketahui, kita sudah ketahui massa dan volumenya, berarti langsung saja setengah 15 volume maksudnya velocity atau kecepatan laju ya, 15 kuadrat 1 ditambah 2/5 ini 15 kuadrat maaf ini tuh masanya itu tadi 2 ya, 2. Oke. Langsung kita hitung saja, berarti 225 dikali 7/5 ini itu 315 Joule. Berarti jawabannya itu yang C. Langsung kita masuk ke soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika diketahui massa katrol 10 kg dan jari-jari 25 cm, tentukan percepatan benda M yang bermassa 5 kg. Oke, jadi untuk M besar atau massa katrol itu 10 kg.
Kemudian untuk massa dari bendanya itu 5 kg, dan jari-jarinya dari katrolnya tuh 25 cm. Yang kita ingin mengetahui itu A-nya atau percepatan. Oke, jadi dari silinder pejal itu kita ketahui bahwa K-nya dalam momen inersia itu setengah. Itu setengah. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus A untuk total sistem ini, mg per m ditambah mk, kita bisa hitung bahwa ini tuh m besar ya, berarti 5 dikali 10 per 5 ditambah setengah dikali 10, berarti ini tuh 5 meter per second kuadrat. Berarti jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 17. Pada sebuah katrol yang berjari-jari 10 cm disangkutkan tali yang masanya diabaikan. Ujung-ujung tali diberi beban 6 kg dan 3 kg. Jika momen inersia katrol 0,06 kg meter kuadrat, maka percepatan gerak beban adalah... Oke, jadi yang kita ketahui itu jari-jarinya 10 cm, massa yang satunya tuh 6 kg, massa benda pertama, dan massa benda kedua itu 3 kg dengan momen inersia 0,06 kg meter kuadrat. Oke, dari ini kita bisa menggunakan rumus untuk A sistem ini, itu M besar G dikurang MG per M besar ditambah M1 ditambah MK. MK nya ini untuk katrolnya. Oke, berarti kita sebelumnya kan kita belum tahu untuk MK ini kita akan dapat dari mana. Jadi kita bisa menggunakan rumus I sama dengan KMR kuadrat, di mana MK berarti kita bisa hitung dari 0,06 I per R kuadrat, yaitu 0,06 per 10 cm itu sama aja dengan 0,1 meter kuadrat. 0,01 maaf. Bener 0,1 ya. Kuadrat. Oke, berarti MK nya ini 6 kg. Berarti kita lanjutkan saja dan masukkan semua angka ke dalam rumus ini. 6 dikali 10 dikurang 3 dikali 10 per 6 ditambah 3 ditambah 6, berarti sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jawabannya itu D. Langsung saja ke soal selanjutnya. Pada sistem gambar di samping, massa A sama dengan 5 kg, massa B sama dengan 2 kg. Massa katrol atau M besar sama dengan 1 kg. Katrol dianggap silinder pejal dengan K-nya sama dengan setengah dengan gravitasi 10. Yang ditanya itu percepatan benda A, benda A dan B serta tegangan tali T1 dan T2. Oke, jadi yang kita ingin ketahui pertama itu untuk percepatan benda A dan B masing-masing. Enggak, keseluruhan, berarti percepatan sistem ya. Berarti kita bisa pakai rumus yang percepatan sistem ini, MA dikali G dikurang MB dikali G per ini kurang, maaf. MA ditambah MB ditambah MK. Karena kita sudah ketahui semuanya, kita langsung masukkan saja. 5 dikali 10 dikurang 2 dikali 10 per 5 tambah 2 tambah 1 dikali setengah, berarti 30 per berapa nih? 7 tambah
7,5 berarti 4 meter per second kuadrat. Oke, berarti ini untuk percepatan benda A dan B. Dan untuk tegangan tali T1 dan T2 karena masa yang A kan lebih besar daripada masa yang B, berarti secara logika ini bakal turun, ini bakal naik kan. Yang kecil aja. Ini bakal turun, ini bakal naik. Berarti untuk benda yang A, untuk benda A oke, untuk benda A, F sama dengan MA. Berlaku hukum Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Kemudian berat ini dikurang tegangan 1 sama dengan M dikali A. Berarti untuk tegangan satunya itu sendiri itu masa ini dikurang masa A dikali gravitasi dikurang masa A dikali akselerasi. Kan kita udah ketahui akselerasinya, berarti kita tinggal masukin saja. Masa A itu 5 dikali 10 dikurang 5 dikali 4. Berarti ini tuh 50 kurang 20 yaitu 30 Newton. Dan untuk pilihan T1 yang 30 Newton berarti cuma A. Berarti jawabannya yang A. T2 bisa kita hitung juga dan ujung-ujung bakal mendapatkan 28 Newton, sama aja. Soal nomor 24, suatu momen gaya 1 Nm dikerjakan pada sebuah roda yang mula-mula diam dan jari-jari 50 cm, serta memiliki momen inersia 0,5 kg meter kuadrat. Besarnya momentum sudut roda setelah 2 sekon adalah momen gayanya berarti 1, kita tulis dulu apa yang kita ketahui ya. I-nya sama dengan 0,5, kecepatan sudut awal sama dengan 0. Kemudian jari-jarinya 50 cm dan waktunya itu 2 detik yang ingin kita ketahui kan. Oke, berarti untuk ini kan yang kita ingin ketahui itu besaran momentum sudut roda. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini, omega T sama dengan omega 0 tambah alfa T. Berarti omega 0 nya kan 0 ditambah alfanya ini, alfa kan sama aja dengan torsi per I terus dikali 2. Oke, ya udah lanjut langsung kita masukin saja karena kita udah ketahui torsi dan momen inersianya. 1 per 0,5 itu 2 dikali 2 berarti omega T nya itu 4 radian per detik. Oke, besaran momentum sudut roda berarti kita bisa tahu dengan momen inersia dikali omega T berarti 0,5 dikali 4 berarti 2 kg meter kuadrat sekon min 1. Jawabannya C. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat dan mulai berputar pada kelajuan 1,8 putaran per detik. Kita tulis dulu, berarti momen inersianya tuh 4,0 terus omega 1-nya itu 1,8. Kemudian kedua lengannya merapat ke tubuhnya, ternyata momen inersianya 1,2 kg meter kuadrat. Maka kelajuan sudut saat itu. Berarti terjadi perubahan momen inersia jadi 1,2 dan kita ingin mencari kecepatan sudut saat momen inersia 1,2 itu. Oke, kita bisa pakai perbandingan saja. Jadi L1 per L2 sama dengan L1 sama dengan L2. Jadi I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Berarti 4 dikali 1,8 sama dengan 1,2 dikali omega yang kedua. Kita pindah ruas, berarti omega 2 sama dengan
7,2 per 1,2, berarti 6 radian per detik. Jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal ke-28. Sebuah bola pejal bermassa M dan jari-jari R menggelinding menuruni sebuah bidang miring dengan sudut theta terhadap arah mendatar. Kecepatan bola adalah... Oke, jadi cara untuk mengerjakan soal ini itu kan kita ingin mengetahui percepatan bolanya. Yang pertama, step pertama itu kita visualisasikan dulu kan. Jadi itu dia kayak gini. Ini misal nih theta, sini ada bola, ini menggelinding gini. Oke ya, terus karena ini bola pejal, berarti kita ketahui bahwa K-nya itu 2/5. Berarti kita bisa menggunakan rumus general untuk akselerasi dalam sistem kayak gini tuh, M G sin theta per M ditambah M dikali K. Oke, berarti kita bisa pindah ruas. Sini M ditambah MK sama dengan MG sin theta berarti A M ditambah 2/5M sama dengan MG sin theta. Oh, ini bisa pindah ruas lagi ya, ini nggak perlu pindah ruas aslinya. Ini M bisa kita coret semuanya. Berarti ini satu A sama dengan 7/5 G sin theta. Oke, lanjut ke soal terakhir dari paket soal ini. Batang PQ panjangnya 1,5 meter dan homogen, dapat berputar dengan poros di P. Kalau batang semula vertikal, kemudian jatuh dengan poros tetap di P. Tentukan kecepatan sudutnya saat mengenai lantai. Oke, jadi kita tahu bahwa panjang batangnya itu 1,5 meter. Kemudian saat ini kita tahu kan tinggi. Ini kan tinggi. Kita bisa menggunakan untuk kecepatan sudutnya, kita bisa pakai hukum kekekalan energi EP sama dengan EK. Berarti MGH sama dengan setengah I omega kuadrat. Kan kita perlu ketahui hanya ini, jadi kita anggap hanya aja 0,75. Karena dia tengahnya kan. Jadi kalau saatnya vertikal, ini tengahnya ini tuh 0,75. Berarti H sama dengan 0,75. Dan karena ini batang, berarti I-nya itu sepertiga ml kuadrat. Oke, langsung saja masukin ke rumusnya. M 10, H-nya tadi 0,75 sama dengan setengah sepertiga M L tadi 1,5 kuadrat dikali omega kuadrat. Ini M-nya bisa kita coret. Ini tuh 7,5 sama dengan setengah dikali 0,75 dikali omega kuadrat. Berarti omega kuadrat sama dengan 20, omega sama dengan akar dari 20 sama dengan 2 akar 5 radian per detik. Oke, jadi jawabannya itu yang A. Kebetulan itu sudah akhir dari soal-soal yang aku kerjakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya.
Terima kasih.